Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang ketiga, setelah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dan mengajukan 2 orang tersebut ke persidangan sejak tanggal 9 Maret 2017 yang lalu, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka, yaitu AA. Ini dari kalangan swasta. Kemudian yang keempat, tersangka AA bersama-sama dengan 2 terdakwa lainnya, yaitu Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dan Sugiarto selaku pejabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kemendagri. Tersangka AA diduga memiliki peran aktif dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam proyek KTP elektronik, yaitu A. Dalam proses penganggaran, yang bersangkutan melakukan pertemuan dengan para terdakwa dan sejumlah anggota DPR RI dan pejabat Kemendagri terkait pembahasan proses penganggaran proyek iktp. Yang bersangkutan terkait dengan aliran dana pada sejumlah pihak dari unsur Banggar, Komisi 2, dan pejabat Kemendagri. Kemudian dalam proses pengadaan, yang bersangkutan berhubungan dengan para terdakwa dan pejabat lain di Kementerian Dalam Negeri, yang bersangkutan mengkoordinir tim Fatmawati yang diduga dibentuk untuk kepentingan pemenangan tender. Kemudian terkait aliran dana pada sejumlah panitia pengadaan. Dari hasil audit BPKP, sekurang-kurangnya negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah dari nilai paket pengadaan sejumlah 5,9 triliun. Selanjutnya, AA disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. KPK meminta masyarakat tetap mengawal proses penanganan kasus EKTP dan tidak terpancing jika ada isu atau politisasi oleh sejumlah pihak atas penanganan perkara ini, karena upaya menarik atau menggeser penanganan perkara EKTP pada ranah politik potensial menghambat penuntasan perkara ini. Sebagai penegak hukum, KPK akan fokus pada proses hukum. Hari ini penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Cibubur. Kegiatan penggeledahan masih berlangsung. Perkembangan penggeledahan akan disampaikan berikutnya pada publik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.